Jadi dari keempat bilangan spin itu, ke bilangan kuantum itu kita bisa memprediksi di mana letak elektronnya. Jadi bagaikan di sini saya gambarkan inti atom dikelilingi oleh elektron yang ada di kulit, tapi lengkap dengan orbital-orbitalnya. Jadi kalian gambar juga ya. Jadi di kulit pertama ada orbital S dengan satu kotak, di kulit kedua ada orbital S dengan SP, S satu kotak dan P dan 3 kotak itu. Kemudian di kulit ketiga ada SPD ya. Jadi ini nanti kayak kita coba cari elektron berdasarkan di mana letaknya dia, di mana letaknya elektron di dalam orbital gitu. Ya lumayan cepat juga sih. Jadi ini ya gambarnya. Jadi kulit pertama ada S, kulit kedua ada SP, kulit ketiga SPD, kemudian kulit keempat SPDF. Jadi nanti elektronnya berapa, kita akan coba cari di mana dia, alamat rumah di mana laut. Nanti ada kok contoh soalnya. Jadi ini ada alamat rumah di mana elektron di mana elektron terakhirnya. Jadi sesuai dengan tingkat energi. Nah, kemudian sesuai dengan tingkat energi itu dia disusun berdasarkan orbitalnya, dan orbitalnya juga kelihatan situ kan ada kulitnya. Jadi ketahuan tuh dia kulit berapa, di orbital berapa, di subkulit berapa, dan di kulit berapa gitu. Elektron valensinya ketahuan nanti. Tinggal kalian hitung aja berapa elektronnya. Nah, sekarang kita ke larangan Pauli. Jadi larangan Pauli adalah bentuk larangan ya, namanya larangan ya dilarang. Jadi tidak boleh ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki bilangan kuantum dengan nilai yang sama. Jadi semuanya harus berbeda ya. Karena kalau sama berarti dia ada tolak menolak. Jadi tidak boleh ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki bilangan kuantum dengan nilai yang sama. Jadi itu dilarang sama Pauli. Misalnya aja contoh 3P5. 3P5 itu kan kulitnya 3, subkulitnya di P berarti L-nya sama dengan 1. Kalau L sama dengan 1 berarti bilangan kuantum azimutnya itu min 1, 0,1 ya. Ya bukan azimut itu magnetik. N sama 3 dengan 3, L sama dengan 1, kemudian M sama dengan 3, azimutnya itu kan min 1, 0, 1, jadi M sama dengan 3. Nah, elektron valensinya kan 5, jadi kita buatin dulu. Jadi kita buatin dulu. Nah, karena 5 elektron dan 5, jadi kita isi tanda panah satu ke atas dulu. Karena P kan 3 kotak kan. Jadi kemudian ke bawah, kemudian isi bawah lagi. Nah, ini dulu udah 5 elektron. Nah, kita cari tuh elektron valensi yang terakhir tuh. Nah, dia ada di kulit ketiga. Kemudian di L-nya L-nya sama dengan 1, subkulitnya. Subkulit di P kan sama dengan 1, L sama dengan 1, P-nya. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya ada di mana tuh? Nah, karena dia berakhir di tengah, di kotak tengah itu. Nah, berarti nilai magnetiknya M sama dengan 0. Nah, kan 0 min 1 plus 1. Karena dan bilangan S-nya kuantum spin-nya itu kan terakhir kan yang ke bawah itu kan, berarti sama dengan min 1/2. Oke. Karena yang atas itu plus 1/2, yang di bawah, kalau ke bawah itu minus 1/2. Oke ya. Larangan Pauli. Nah, sekarang kita ke contoh soal aja. Contoh soalnya 20 Ca kalsium. Nah, pertama kalau ada soal kayak gini, kita buat dulu konfigurasinya. Buat konfigurasinya satu berdasarkan tingkat energi ya, SSP, SPS, DPS. Kan tadi udah jelasin kan. Jadi kalian bikin dulu konfigurasinya.
Ca20 jadi S2, S2, P6, S2, P6, S2. Kemudian kita susun berdasarkan kulitnya. Susun berdasarkan kulit. Jadi 1 S2 berdasarkan kulit. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. Nah, setelah kita susun berdasarkan kulit, udah lengkap kan? Nah, berarti kita ambil tuh elektron terluarnya. Elektron terluarnya kan kelihatan tuh, jadi 4 S2 kan? Karena yang 3 S2, 3 P6 itu udah penuh kan? Jadi terluarnya 4 S2. Kalau kalian susun berdasarkan kulit itu elektron terluarnya tuh kelihatan gitu. Kan cara elektron valensi udah juga tadi kan. Pertama cari kulitnya, kemudian kedua cari orbital yang tidak terisi penuh kan. Ada di part berapa tuh? Ya, sekarang 4S2, karena 4S2 berarti N-nya sama dengan 4. Karena dia di orbital S maka L sama dengan 0. Karena dia di orbital S satu-satunya orbitalnya cuma 0 ya, jadinya M sama dengan 0. Nah, di sini orbitalnya 4S2 menghadap ke atas terus menghadap ke bawah karena 2 elektron kan, berarti S-nya sama dengan min 1/2. Berarti N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan 1/2 dengan jumlah atom 20. Ini adalah bilangan kuantum untuk kalsium 20 dengan nomor atom 20 ya. Sekarang kita lanjut lagi ke tembaga. Cuprum. Nah, kalian buat dulu konfigurasi elektron cuprum. Jadi buat dulu SS, PS, S2, S2, P6, S2, P6, S2, D9 kan. Baru kalian urutkan tuh berdasarkan nomor kulitnya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S1, 3 D10. Nah, kenapa 3 D10? Karena kan elektronnya apa? Yang setengah penuh dengan penuh kan? Yang tadi aku udah bahas kan sebelumnya. Ingat nggak? Nah, yang ini nih. Kita setengah penuh dengan penuh. Jadi S-nya 1, S2 ini kurang 1 D4. Dikirim tuh jadi 5. Kalau yang 9 jadi 10. N1 N kurang 1 D10. Untuk ini gue jelasin lah. Karena di atas tuh berakhirnya 4S2 3D9 kan. Jadi kita ambil aja itu 4S2 3D9. 4S2 3D9. Jadi 4S2 kita gambarin dulu tuh 4S2 nya. Ini D10 jadi 5 kotak, 3D9 atas semuanya, terus ke bawah, bawah. Karena dia 4S2 3D9, karena tadi ada tanda turun penuh dan setengah penuh, maka elektron yang ada di S itu dikirim ke orbital D, karena hampir bermiripan kan. Jadi dipenuhin dulu yang 3D, yang kulitnya 3D. Nah, elektron tadi itu yang udah dikirim, dia menjadi yang di ujung. Berarti 4S1 3D 10. Nah, taruh di sini nih elektron tadi. Oke ya. Nah, inilah elektron valensinya. 1 3D 10. Jadi karena elektron valensinya ada di situ, di kanan itu yang pindah,
jadinya sebelah situ ya. Dan dia pindah maka 3D10, jadi N sama dengan 3, S sama dengan 2. L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan plus 2. Kan dari minus 2, minus 1, 0, plus 1, 2 kan. Ini minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. M sama dengan plus 2, kan di sini. Dan S sama dengan min per 2. Jadi itu kalau yang Cuprum 29. Nah, sekarang nomor atom dan bilangan kuantum konfigurasi elektron. Jadi bilangan kuantumnya ditahu, kemudian kita cari berapa nomor atomnya. Ya, ini contoh soalnya. Contoh soal konfigurasi mencari nomor atom dari bilangan kuantum. Jadi kayak cari alamat rumah tadi itu. Seperti kakak bilang kan, yang elektron valensinya ini adalah bilangan kuantum elektron valensi. Jadi N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan 0, bilangan spinnya sama dengan minus 1/2. Sekarang ini yang mau dicari. Nah, karena N sama dengan 3 berarti kulitnya 3, L-nya sama dengan 2, berarti apa tuh? D ya, orbital D. Nah, karena dia nilai magnetiknya 0, berarti dia ada di orbital yang 0 itu, minus 2, minus 1, 0, plus 1, 2, berarti dia berakhir di 0. Karena bilangan spinnya minus per 2, berarti dia spinnya ke bawah, berarti atas dulu penuh semuanya kan. Berarti dia ada di sini nih. Tuh, dia ada di sini. Jangan ke bawah, karena dia ke bawah, kita gambar ulang. Kita gambar ulang. Jadi ke atas semua dulu. Kemudian ke bawah dan berakhir di sini nih. Tempatnya tadi yang 0 itu kan. Oke. Nah, ini berarti sama dengan 8 elektron. Nah, kalau 8 elektron gabungin tuh dengan informasi sebelumnya. Kulit 3, orbital D, berarti 3D 8. Nah, kalau 3D 8 kalian bisa cari tuh 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D 8 gitu. Jadi dijumlah semuanya sama dengan 28 elektron. Nah, 28 itu apa? Nomor atom apa? Ayo jawab sendiri ya. Nah, lanjut ke nomor ini selanjutnya. N sama dengan 4, L-nya sama dengan 1, berarti kalau L sama dengan 1 orbital P. Jadi M-nya plus 1, berarti di 0 plus 1, berarti di sini dia. Ya, S-nya sama dengan plus per 2, berarti dia di atas, menghadap ke atas. Berarti nggak ada elektron yang menghadap ke bawah, atas, itu 3. Ya kan? 3 elektron, 4P, 3. Oke. Jadi baru kalian cari tuh konfigurasi elektronnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3. Baru kalian jumlah. Berapa tuh? 10, 20, 30, 33. Jumlah kan? 33 bener kan? 33. Nah, 33. Nah, 33 itu apa ya? Ya, kalian cari tahu lagi ya. Dengan nomor atom 33 adalah atom apa? Bisa ya? Jadi itulah materi bilangan kuantum. Bisa ya, kalau dapat soal bisa ya? Bisa lah, masa enggak?